Jadi itu mungkin hari kedua atau hari ketiga ya, saya dalam tahanan. Akhirnya bisa dikunjungi oleh pengacara saya, ya. Dan pesan pertama yang saya sampaikan melalui pengacara untuk Pak Anies adalah Pak Anies itu harus tega dengan saya. Harus tega, harus begitu tega, ya, harus tega dengan saya. Ya. Jadi kalaupun misalnya saya harus dikorbankan ya demi perjuangan kita, ya itu wajib dilakukan. Ya, jangan banyak berkompromi ya demi menyelamatkan saya dari penjara gitu ya. Saya tegaskan saya oke, ya, dan tetap akan oke. Ya. Saya merasa setelah sehari dua hari, wah ini saya sanggup dan mampu ya untuk mengatasi ujian ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa Tom Lembong ini udah mualaf ya? Saya perlu bertanya seperti ini, pemirsa, karena memang belum terdengar bahwa Tom Lembong itu mualaf, tetapi membuat kita terpesona dengan prinsip-prinsip hidup yang dibawa oleh Tom Lembong, ya. Apa itu? Tahu betul maknanya perjuangan itu, pengorbanan itu seperti apa, dan keberaniannya mengambil resiko. Ya, kalau kita berjihad di jalan Allah, persis kan? Ya, gunakan hartamu, jiwamu, hidupmu untuk membela kebenaran. Ya, ini disampaikan oleh Tom Lembong dalam satu postingan, begitu saya baca di TikTok ya, yang ketika pertama kali dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan, ya, itu Tom Lembong pertama kali ketika bertemu dengan lawyernya adalah permintaan ya supaya lawyernya ini tidak memberitahukan ke Anies Baswedan supaya tidak ada langkah-langkah politik untuk melakukan negosiasi atau melakukan bargaining untuk bisa demi Tom Lembong, katanya seperti itu ya. Yang dipesankan adalah perjuangan harus dijalankan terus secara konsisten meskipun dan dia siap dikorbankan. Luar biasa pernyataan dari Tom Lembong itu, betul-betul sesuai dengan nilai-nilai jihad itu. Tapi kapan syahadatnya ini Tom? Kita butuh ini orang-orang seperti Tom Lembong ini kan. Pertama, dia bersih sekali ya, di kejaksaan tidak ada apa-apanya, tidak ada korupsinya, tidak ada mens reanya, niat untuk berbuat korupsi, berbuat jahat tidak ada, dan bahkan tidak perlu kayaknya untuk menyampaikan terima kasih kepada abolisi yang dibuat oleh Prabowo. Ya, kalau kita sempat dalam pernyataan-pernyataannya itu dia mengatakan, saya bingung dengan abolisinya itu. Dia tidak meminta abolisi, tidak minta, dan itu bagian dari negosiasi kan. Dan mungkin malah Tom Lembong ini mengkhawatirkan kalau terjadi kontak-kontak antara Anies Baswedan dengan Prabowo, gimana caranya untuk bisa menyelamatkan Tom Lembong. Ternyata pesan pertama ya ketika dia ada di penjara itu dan wajahnya berseri-seri terus kan, itu berbeda dengan Noel ya, baru diborgol ya, dikasih rompi kuning langsung menjerit, dan sebelumnya itu katanya gula darahnya naik, pemirsa, karena itu masuk pengobatan intensif gitu kan. Setelah gak sembuh kemudian dipamerkan oleh KPK. Nah, beda juga dengan Sylvester Matutina ya, belum lagi dilandang ke penjara. Sylvester Matutina ini sudah mengatakan nyeri dada ya, minta amnesti ya, minta PK, minta ini. Ya nggak bisa PK lah, PK itu terjadi kalau dia sudah di penjara dulu. Makanya orang yang galak, yang sombong, yang suka memaki, ini berani dong masuk penjara dulu. Tom Lembong ini kan orangnya halus kayaknya loh ya, lembut ya kan, diborgol tetap tersenyum, dikasih rompi kuning tetap tersenyum. Kenapa bisa seperti itu? Ya kayak Gus Nur lah,
memang apa yang dilakukan kalau orang tidak salah di penjara itu ya tetap aja orang melihatnya orang baik, ketahuan kok. Maling yang belum ketangkap, tahu istrinya suka flexing, kekayaannya tumpuk undung, nggak jelas juntrungannya, orang juga tahu itu ya ini adalah hasil dari maling, karena jabatan dari sebuah jabatan pemerintah itu sebetulnya nggak banyak ya. Kalau misalnya istrinya beli perhiasan miliaran rupiah, tasnya ini dan lain sebagainya, bisa diduga lah itu duit dari mana, gitu kan? Ya kayak seperti Noel, bagaimana bisa gaji 11 juta kan katanya kan, dan lain sebagainya, mobilnya bisa 15 dan itu bagus-bagus, motornya juga kayak begitu. Nah ini menarik yang dibuat oleh Tom Lembong, padahal sebetulnya Tom sampai dipaksa masuk penjara oleh Jokowi. Ya, dan ini kayaknya adalah order by Jokowi, adalah karena dendam kesumat Jokowi itu. Dan ini terbukti dengan reaksi dari para termulnya ya, menuding Tom itu korupsi, kan begitu. Tetapi siapa yang bisa membuktikan? Jangankan termul, jutaan termul pun tidak bisa membuktikan. Teman-temannya nggak bisa juga. Dan ternyata itu kan atas SK dari Jokowi itu sendiri. Harusnya Jokowi lah yang ditangkap dalam kasus seperti ini, karena dialah yang punya visi, dia yang punya kebijakan, dan ini dibicarakan dalam rapat koordinasi ya. Tetapi ternyata malah Tom, dan Tom ngerti tentang makna pengorbanan itu. Ini saya kira adalah amanah yang harus dijaga oleh Anies Baswedan, supaya tidak menegosiasikan perjuangan dengan bargaining politik tertentu atau apa. Dan bagusnya Anies secara terbatas saja ya, untuk hanya sekedar terima kasih gitu kepada presiden, sudah selesai ya kan, basa-basi lah. Kalau enggak sama sekali malah mungkin kesannya itu gimana. Kalau Tom Lembong enggak, malah tidak mengatakan, dia mengatakan saya bingung dengan abolisi yang dibuat oleh Prabowo itu ya. Dan ini artinya kita bisa berharap kalau perjuangan Anies sama Tom ini benar-benar demi rakyat, dan mereka siap untuk berkorban itu ya. Ditunggu Tom, nilai-nilai islaminya ini sudah keren dan sudah akrab dengan orang-orang Islam, yang membelanya, yang mengagitasinya itu juga banyak orang muslimnya. Jadi kapan dong kalau jadi mu'alaf, bilang-bilang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.